kita. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Dua hal penting yang saya mau titipkan bagi kita pada Sabat ini. Yang boleh kita renung-renungkan bersama, kita pelajari, sehingga kita lebih dekat, lebih percaya kepada Tuhan kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah Paul knows the God he believes in. Paulus mengenal Allah yang dia percaya. Dan yang kedua, Paul entrusts himself to God for the great day. Paulus mempercayakan dirinya kepada Allah untuk hari kemuliaan itu. Inilah dua hal yang kita mau pelajari bersama-sama pada Sabat ini. Mari kita lihat bagian yang pertama. Paulus mengenal Allah yang dia percaya. Seorang yang bernama James Alexander dan istrinya. Dia ini juga mahasiswa yang terkenal dari Sekolah Teologi Princeton. Namun ada kendala dalam kehidupannya, dia mengalami gangguan kesehatan dan sakitnya parah. Sehingga James Alexander dan istrinya ini harus bergumul dalam penderitaan sakit. Dalam pergumulan untuk sakit daripada James ini, istrinya coba mengulangi kalimat yang ada di dalam ayat tema yang kita pelajari bersama dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Lalu dia coba ulang katakan kepada suaminya dikala mereka berdua di dalam kamar mereka. Dia katakan demikian. Istrinya katakan kepada suaminya ini, James Alexander, saya tahu tentang dia yang saya percayai. Saya tahu tentang dia yang saya percayai. Lalu James katakan, sorry, saya harus buat koreksi saat ini. Saya tidak mau ada seseorang antara saya dan Allah yang saya ketahui sesungguhnya. Banyak orang mengenal atau mengetahui tentang Allah, bukan mengenal atau mengetahui Allah sesungguhnya. Saya harap saudara boleh tangkap apa maksud saya. Saya tahu, saya kenal tentang Allah berbeda dengan saya kenal atau saya tahu Allah. Saya mau katakan kepada kita Sabat ini, banyak orang mengenal tentang Allah, mengenal tentang Allah. Siapa itu Allah? Kita boleh mengetahui tentang Allah melalui kemuliaan Allah dalam penciptaan, melalui kesaksian dan keyakinan tentang Allah, melalui pewahyuan secara general tentang Allah, atau melalui pewahyuan secara khusus tentang Allah, melalui nabi-nabi dan juga para rasul Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, kita boleh mengetahui tentang Allah. Kita mengetahui tentang Allah dengan belajar Alkitab dan dapat belajar doktrin kealahan ini. Allah itu roh yang tak terbatas dan tidak berubah keadaannya. Allah itu hebat. Allah itu hebat hikmatnya, kuasanya, keadilannya, kesuciannya, kebaikannya, dan kebenarannya. Semua itu berbicara tentang Allah. Dan banyak orang mengetahui tentang Allah. Mereka bisa katakan bagaimana Allah itu. Ada Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh. Mereka adalah oknum, namun
Oknum Allah, satu Allah, namun tiga pribadi. Ya, mereka bisa katakan itu dengan benar. Definisi tentang Allah ini. Tetapi saudaraku, ingat, itu bukan berarti bahwa mereka mengenal atau mengetahui Allah. Ingat, setan juga dapat mengulangi definisi tentang Allah. Setan bisa buat itu. Siapa tentang Allah ini? Rasul Paulus mengetahui juga tentang Allah. Namun lebih daripada itu, dan lebih penting di dalam kehidupannya, benar-benar dia mengetahui atau mengenal Allah. Kisah pertemuan Yesus dan Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Dicatat bahwa dalam kisah itu Saulus ini benar-benar berkobar-kobar. Yang dahulu Saulus, lalu nanti jadi Paulus. Setelah dia menjadi murid Yesus, dia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk bisa pergi dan menganiaya umat-umat Tuhan. Apakah itu laki-laki, perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia bisa habiskan. Dalam perjalanan ke Damsyik, saudara dan saya tahu dalam kisah itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Waktu itu adalah tengah hari, cahaya itu langit itu menyilaukan. Dan dikatakan bahwa Saulus mengatakan kepada Raja Agripa, tiba-tiba ya Raja Agripa, waktu dia bertemu dengan Agripa, pada tengah hari dari hari bolong, aku melihat di tengah-tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Dan benar, Saulus dan teman-temannya saat itu betul-betul mereka rebah ke tanah. Dan kedengaran oleh Saulus satu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan saya tahu kisah itu akhirnya Rasul Paulus benar-benar dimenangkan oleh Tuhan. Dan dia menjadi murid Yesus. Yesus berkata, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Apa yang harus kau kerjakan. Saudaraku, kisah pertemuan Yesus dengan Saulus ini yang menjadi Rasul Paulus. Apa yang saya mau kita sama-sama pikirkan adalah bagaimana kepercayaan kita kepada Kristus, pengenalan kita kepada Kristus. Apakah itu hanya sebatas general knowledge, pengetahuan tentang secara general tentang dia? Apakah kita benar-benar mengetahui dia secara intim di dalam kehidupan kita? Saudaraku, ini kata intim ini adalah satu pengalaman. Itu adalah bagaimana hubungan kedekatan antara seseorang dengan seseorang. Kata Greka dari kata intim ini, know ini, dekat atau mengenal ini, mengenal ini, itu berarti to have seen or perceive, to have knowledge of something in completeness. Memang benar-benar kita memiliki pengetahuan secara lengkap karena kedekatan kita. Dan itu hanya terjadi
bila mana kita dekat satu dengan yang lain. Intim kedekatan ini saya bisa gambarkan itu seperti saya dengan istri saya. Terima kasih pendeta sudah perkenalkan tadi. Saya dan Grace Kalengkongan waktu masih muda. Sekarang sudah jadi Grace Kalengkongan Tauran ya, karena sudah menikah. Saya mengetahui, saya mengenal istri saya secara intim. Dan dia juga mengenal saya secara intim. Saya mengenal dia sebagai sahabat yang dekat dengan saya. Yang selalu berjalan dengan saya. Membagikan pengalaman kesukaran, kesenangan hidup bersama. Karena kita dekat satu dengan yang lain. Dia benar-benar percaya kepada saya dan saya benar-benar percaya kepada dia. Dan saya tahu itu juga pengalaman saudara dan istri saudara. Bagaimana kedekatan kita satu dengan yang lain. Dan inilah yang Rasul Paulus maksudkan. Kita mengenal bukan saja mengenal tentang Allah, tetapi kita mengenal Allah karena kita dekat, kita akrab dengan dia di dalam kehidupan yang kita jalani bersama dengan dia. Saudara dan saya, Rasul Paulus ingatkan kepada kita, marilah kita lebih dekat dengan Tuhan. Marilah kita benar-benar mengenal dia, akrab intim dengan dia dari saat ke saat. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan dia, yang lebih dekat, yang lebih intim dengan dia. Poin yang pertama, marilah kita lebih mengetahui dia sebagai sahabat kita. Mengenal dia sebagai sahabat kita di dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Anda dan saya boleh buka lagu Sion nomor 422. Lagu Sion nomor 422 berbicara tentang Yesus sahabat terindah. Kita mengenal dia dikala kita jadikan dia sahabat kita. Yesus sahabat terindah. Lagu Sion nomor 422. Dia katakan Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa. Segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Kita punya sahabat kita yang dekat dengan kita, yaitu Yesus. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Satu kesukaan, satu kebahagiaan, dan penuh dengan berkat. Dikala kita jadikan dia menjadi sahabat kita. Dan inilah caranya bagaimana kita mengenal dia, yaitu kita mau mengenal dia dengan menjadikan dia sahabat kita di dalam kehidupan yang kita jalani. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lihat kerinduan Tuhan, dekat dengan kita. Kita pun demikian. Kita mau menjadi sahabat dia. Dekat dengan dia, akrab dan intim dengan dia. Dan inilah artinya kita mengenal Allah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal dia, yaitu must walk with him. Kita harus berjalan dengan dia di dalam kehidupan kita dari saat ke saat. Saya suka lagu Sion nomor 411. Aku masuk dalam taman. In the gardens. Anda boleh lihat di lagu Sion nomor 411 ini. Bagaimana
Tuhan berjalan dengan kita. He walks with me. Dan juga He talks with me. Dia berkata, berbicara kepada kita. And He tells me, I am His own. Dia katakan bahwa kita ini adalah miliknya. Satu kerinduan dari Tuhan. Dan itulah kiranya boleh menjadi kerinduan kita. Kita benar-benar mengerti. Sebagaimana Rasul Paulus tentang mengenal Allah ini. Kita mau berjalan dengan Dia. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 32, bagaimana dua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Saudara dan saya tahu kisah itu. Dalam perjalanan itu mereka berbicara tentang Yesus karena Yesus baru saja ditangkap dan peristiwa itu terdengar, tersebar kemana-mana. Mereka berdua sementara berjalan dan menceritakan, membahas tentang itu. Mereka tidak sadar Yesus ada bersama dengan mereka dan berbicara. Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seakan-akan Yesus tidak tahu. Dan murid-murid ini kata, apakah engkau tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Mereka berjalan terus dengan Dia. Sampai pada akhirnya, ayat 31, katakan, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Anda lihat bagaimana Yesus mau berjalan dengan murid-muridnya. Yesus mau berjalan dengan kita. Dan biarlah kita pun demikian. Kita mengenal Dia dengan cara kita harus berjalan dengan Dia dari saat ke saat. Kita mengenal Dia. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita membagikan kasih kita lebih kepadanya di dalam kehidupan kita. Lagu Love Lifted Me. Lagu yang boleh menolong saudara dan saya. Bagaimana kita membagikan kasih kita kepada Dia. Tuhan kita. Dan saya boleh lihat lagu ini kembali. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, verily deeply stained with Him, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Bagaimana kita mau lebih mencintai Dia. Love lifted me. Kasih mengangkat kita. Kita ini yang sudah tinggal terbenam dalam lumpur dosa. Hilang di dalam dosa. Tetapi master kita mengangkat kita dari lautan dosa ini. Kita boleh Dia mendengar setiap seruan yang kita sampaikan ini. Dan Dia selamatkan saudara dan saya. Love lifted me. Mari kita lebih mencintai Dia. Karena benar-benar Dia mencintai kita. Dia menyelamatkan kita. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa kepada hidup kekal. Jaminan keselamatan di dalam Dia. Anda dan saya sudah lihat hal yang pertama. Bagaimana, apa artinya mengenal Yesus ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Mari kita datang kepada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah Paulus mempercayakan dirinya pada Allah untuk hari kemuliaan itu. Paul entrusts himself to God for the great day. Dia mempercayakan dirinya pada Allah untuk hari kemuliaan itu. Paulus mempercayakan. Ini kata mempercayakan. Entrusted ini dalam bahasa Greek dia mengartikan demikian. A putting with as a deposit made into a bank for safe keeping. Jadi dia pakai kata entrusted ini, mempercayakan ini seperti kita
melakukan deposit di bank untuk amankan. Safekeeping. Untuk amankan. Nah, deposit ini atau entrusted ini itu sama dengan, nah kita di sini kan di dalam jemaat kita ini kan ada orang-orang tua yang sudah senior, ada yang keluarga-keluarga yang menengah, ada yang baru menikah, ataupun anak masih kecil. Bagaimana orang tua mendepositkan sejumlah uang sejak anak-anaknya masih kecil untuk masa depan anaknya ini. Nah, kita mulai siapkan tabungan-tabungan bagaimana untuk masa depan daripada anak kita ini. Saudaraku, itulah yang dimaksud dengan trusted. Bagaimana mempercayakan. Nah, Rasul Paulus lakukan hal ini. Inilah yang dia maksudkan. He is entrusting his life, calling to Christ. Benar-benar dia mempercayakan dirinya kepada Allah dalam panggilan yang Tuhan buat di dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kita lihat ini, benar-benar dia mempercayakan kehidupannya kepada Kristus untuk hari kemuliaan itu. Pertanyaan bagi kita sahabat ini, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita berkomitmen untuk mempercayakan, untuk mendepositkan hidup kita kepada Kristus untuk hari yang mulia itu? Apakah kita berkomitmen untuk mempercayakan hidup kita kepada Kristus untuk hari kedatangannya itu? Apakah kita mendepositkan, mempercayakan kehidupan kita, mempercayakan pergumulan-pergumulan kita, mempercayakan rencana-rencana hidup kita, mempercayakan semua pelayanan kita kepadanya? Ingat, hari yang mulia itu akan tiba. Yesus segera datang. Hari kemuliaan itu segera akan datang. Dan setiap orang akan mengakui dia adalah Yesus dan Tuhan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus ingatkan bagi kita pada poin yang kedua ini. Mari kita mempercayakan kehidupan kita. Mari kita mempercayakan pergumulan-pergumulan kita. Rencana-rencana hidup kita dan pelayanan kita kepadanya. Benar kita bergumul saat COVID ini. Kita kehilangan pekerjaan. Rencana-rencana kita gagal. Bisa saja. Pelayanan-pelayanan kita agak macet. Apakah itu pelayanan dalam kelompok kecil yang kita lakukan, pelayanan di dalam jemaat, pergumulan-pergumulan yang kita alami banyak di saat COVID ini. Kami pun punya pengalaman yang sama, pergumulan yang sama. Tapi benar-benar harus lebih percaya kepada Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga, terlebih secara institusi, daerah, misi Maluku ini. Punya pergumulan-pergumulan tersendiri yang kita hadapi. Saya ingat di saat COVID baru start beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan jalannya COVID, saya suka sharing bagi saudara-saudara dan kelihatannya ada pergumulan khusus yang dialami oleh kami di daerah sehingga doa-doa harus disampaikan kepada Tuhan. Doakan umat dengan semua pergumulan. Doakan pengerja dengan semua pergumulan yang kita hadapi. Sehingga satu pengalaman di 1-2 bulan pertama di saat COVID ini berjalan. Setelah pemasukan dari jemaat-jemaat datang di daerah dan kita coba menganalisa pemasukan dan pengeluaran dan penyetoran keunik. Maka pada akhirnya kesimpulan gaji saat itu hanya 60%. Itu dibagikan di tanggal 26, 27, 28.
Setiap pengerja hanya mendapat 60%. Karena itulah yang ada pada kami yang bisa digunakan untuk membayar gaji sepenuhnya dan rekening bukan tidak ada tetapi sangat kecil sisanya. Tidak sampai 5 atau 7 juta hanya sebagai cadangan untuk operasional di dalam kantor. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Doa-doa yang kita lakukan bersama. Pergumulan-pergumulan yang kita lakukan bersama. Setelah hampir 2 minggu di dalam pembayaran gaji kepada seluruh pengerja, maka tiba-tiba ada seorang menelpon kami dan katakan, tolong berikan nomor rekening, karena dia bisa saja dengar, yang kami tidak tahu dia dengar dari siapa, bahwa pengerja-pengerja di Maluku hanya 60%. Dan dia kirim untuk menutupi gaji pengerja 40%. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk cara Tuhan. Mengapa? Sebab benar-benar kita mau percaya kepadanya. Kita mau mendepositkan, mempercayakan kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, rencana-rencana hidup kita, dan pelayanan-pelayanan kita kepadanya. Dan saya yakin itu juga menjadi pengalaman dari kita masing-masing. Seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Taman Harapan. Dengan pergumulan-pergumulan kita sendiri. Di saat-saat seperti ini, kita diingatkan melalui pengalaman Rasul Paulus. Benar-benar kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan kita. Karena hari kemuliaan itu segera akan tiba. Yesus segera datang. Hari kemuliaan itu segera datang. Dan setiap orang akan mengakui dia adalah Yesus dan Tuhan kita. Filipi 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Saudara dan saya diingatkan, Yesus segera datang, upah Tuhan akan sediakan bagi kita. Mari kita mempercayakan hidup kita. Mari kita mempercayakan semua pergumulan-pergumulan kita. Mari kita mempercayakan semua rencana dan pelayanan-pelayanan kita kepadanya. Dia akan datang dan dia akan memberikan upah bagi kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tentunya kita rindu. Inilah kerinduan yang saudara dan saya nanti-nantikan. Yesus segera datang. Hari kemuliaan itu akan tiba dan segera akan tiba. Marilah kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sahabat ini, saudara dan saya telah pelajari bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius dan ingatkan bagi kita pada sabat ini. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Rasul Paulus punya pengalaman ini. Rasul Paulus mengenal Allah yang dia percaya. Dan dia ingin ingatkan kita. Kita pun demikian. Benar-benar mengenal Allah yang kita percaya. Dan kita mau lakukan itu. Dengan berjalan
lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan dia. Rasul Paulus juga ingatkan kepada Timotius hal yang kedua, dan bagi kita pada sahabat ini, Paulus mempercayakan dirinya kepada Allah untuk hari kemuliaan itu. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita lebih mempercayakan diri kita kepada Allah. Hari kemuliaan itu segera tiba. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Tuhan memberkati kita semua pada sahabat ini. Adalah doa dan harapan kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pendeta Edgar Tauran untuk memberikan pekabaran yang menguatkan iman kita semua. Kebaktian khotbah kita tutup dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 442. Tak ku mengerti, dan doa berkat akan dibawakan. Nomor 442, tak ku mengerti rahmat-Nya. Aku mengerti rahmat-Nya yang nyata padaku. Ku tak layak karena dosa, Kristus selamatkanku. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku percaya setia selama-lamanya. Tak ku mengerti tebusan bagi manusia, bila percaya salibnya, sabdanya, sabdanya. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Tak ku mengerti Roh Allah yang nyatakan dosa, dan Yesus dalam sabdanya, percayalah Dia. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Aku tahulah Tuhan datang ke dunia, bersama Dia berjalan jumpa di angkasa. Tapi ku tahu siapa Dia yang ku percaya memimpin aku. Padanya aku berjanji setia selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kami datang hampiri Tuhan di akhir ibadah kami ini dengan penuh rasa syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh menyanyi bersama, kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian, nasihat-nasihat, dan kami punya waktu berdoa serta belajar akan kebenaran firman Tuhan di Sabat ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami.
Hamba berdoa dengan memohon kiranya kuasa-Mu akan sanggupkan kami masing-masing untuk lebih yakin sebagaimana apa yang kami sudah dapatkan dari Rasul Paulus. Tolong kami untuk lebih percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau lebih dekat dan akrab dengan Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kekuatan di dalam Tuhan. Untuk menikmati hari keselamatan di hari kemuliaan itu. Bila Yesus datang kembali. Terima kasih hamba berdoa dan memohon berkat-berkat sorga. Kiranya Tuhan boleh anugerahkan bagi jemaat Tuhan, semua anggota-anggota jemaat dari Jemaat Taman Harapan. Tuhan memberkati Pendeta Glenn Matindas dan keluarga untuk tanggung jawab pelayanan untuk jemaat-Mu ini. Memberkati para ketua jemaat dan keluarga. Memberkati seluruh anggota majelis jemaat dan keluarga. Memberkati seluruh anggota jemaat Taman Harapan. Memberkati semua yang sudah bersama-sama join di dalam ibadah lewat online ini. Ya Tuhan, biarlah kami mau tetap setia dengan Tuhan. Hari ini sampai hari Maranatha itu tiba. Karena kami sudah berdoanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kebaktian khotbah kita sahabat ini sudah selesai. Sebelum kita berfoto bersama dan bertegur sapa dengan pembicara, sesama anggota, dan tamu-tamu, mari kita dengarkan ucapan terima kasih dan pengumuman yang akan dibawakan oleh Gembala Jemaat atau Ketua Piket. Silakan Ketua Piket. Oke, selamat hari Sabat semua anggota Jemaat Taman Harapan. Selamat hari Sabat juga untuk cabang Labuan Ratu dan ucapan selamat hari Sabat juga kepada kelompok ibadah di Cibodas dan juga tamu-tamu yang sudah bergabung bersama-sama pada kebaktian Sabat pada saat ini. Saya lihat ada dari Amerika ya, ada Pendeta Haroldian. Selamat hari Sabat Pendeta. Dan terlebih kami ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita pada Sabat ini, Pendeta Edgar Tauran, yang sudah menyampaikan khotbah yang begitu menarik. Semoga ini boleh dipraktekkan dan dihidupkan dalam Jemaat Taman Harapan ya. Baik Pendeta. Terima kasih banyak, Pak Ketua. Baik Pendeta, kalau COVID ini sudah berakhir, kalau ada berkesempatan lagi ada di Jakarta, jangan lupa mampir ke Taman Harapan Pendeta untuk berkhotbah secara live ya. Kami merindukan. Dengan senang hati, siap melayani. Amin. Tidak ada yang bisa kami berikan pada saat ini Pendeta. Kami hanya bisa memberikan berupa e-certificate untuk pendeta yang sudah melayani kami, Pendeta Dr. Edgar Tauran MDiv, yang sudah melayani dalam ibadah khutbah pada Sabat ini di Jemaat Taman Harapan. Atas nama Pendeta Jemaat, Pendeta Glenn Matindas, dan Ketua Jemaat Beni Welan, saya sendiri, kami ucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan akan selalu memberkati pendeta dan keluarga dimanapun pelayanan di daerah Ambon, Maluku. Salam untuk Ibu Pendeta, Ibu Grace, dan anak-anak di rumah. Tuhan memberkati pendeta selalu ya. Thank you banyak-banyak. Dangkelai, orang Ambon bilang. Amin. Terima kasih sama-sama Bapak Ketua, para Ketua Jemaat, dan juga pendeta dan seluruh umat-umat Tuhan Jemaat
yang ada di Taman Harapan. Oke. Terima kasih Terima pendeta. kasih banyak Pendeta Tauran. Tuhan berkati. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Clarice yang sudah memimpin acara dengan baik dari pagi, Saudara Jerry juga, dan Saudara Tingkos yang sudah melayani di acara khotbah pada Sabat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, pengumuman tambahan diingatkan kepada seluruh anggota majelis yang berkesempatan, mari kita datang ke gereja untuk menghadiri acara baptisan yang kudus yang akan dilakukan pada jam 1.30 siang ini. Demikian acara kita. Mungkin sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama. Silakan yang belum buka kamera, ayo dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Clarice, siapa yang mau foto, Clarice? Minta tolong host untuk mengambil fotonya. Ya, Cia foto satu. Bos. Apa sih dia? Oke, page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, page Pak Ketua, semusim durian di Ambon. Tiga, Suara Pendeta Sibi ya. 2, 3. Oke, udah selesai. Belum Pastor, biasa bulan Mei Pastor. Iya. Durian. Kalau di Jakarta selalu lupa musim.